Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman Islamnya, dijaga istiqomahnya, dijaga amal solehnya, selalu ikhlas ketika beramal dan sudah beramal, hingga kita insyaallah mudah-mudahan digolongkan, dikumpulkan beserta orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi di penghujung bulan Mei ya, Ahad 28 kita bisa kembali bersilaturahim, tawajjuh bit ta'lim. Mudah-mudahan silaturahimnya kita membawa kebaikan karena nyambungnya di majelis ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kalau saya melihat jamaah ini khususnya di Al-Ikhlas, kebetulan ada di awal bulan, di hari Sabtunya saya itu ngisi di satu masjid. Dan jamaahnya itu rata-rata sudah 50 ke atas. Bahkan sudah ada yang angka 8. Itu kalau ketemu ada sapaan yang unik. Kalau mereka beliau-beliau ini yang sepuh-sepuh ketemu itu ada sapaan yang unik. Yang kalau saya yang mengucapkan itu jadi kurang ajar. Kalau saya yang mengucapkan itu jadi kurang ajar. Karena sapaannya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih hidup. Kamu masih hidup ya? Nah kalau yang ngucapin masih 40-an atau 50-an ini kurang ajar. Nyapanya sama yang sudah 80. Unik, subhanallah. Di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih kuat, masih gesit untuk hadir di masjid dan mengikuti taklim, itu luar biasa. Masa tua yang luar biasa. Mudah-mudahan begitu pula yang hadir di masjid ini, khususnya yang sudah sepuh-sepuh. Yang muda-muda, yang belum tentu sampai sepuh harus lebih rajin lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena yang pasti, yang sudah pasti, yang sepuh udah pernah muda. Ya, yang sepuh sudah pasti udah pernah muda. Yang muda belum tentu. Iya, sampai sepuh gitu kan. Jadi alhamdulillah, nikmat yang wajib dan sangat wajib disyukuri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menikmati rasa syukur atas segala nikmat Allah, sebagai hamba yang beriman kepengin meningkatkan kualitas ibadah yang lebih baik. Dan memang untuk itulah kita hidup dan ada di dunia ini. Dalilnya hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya juga harus jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa sih? Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati dan melaksanakan segala perintah serta anjurannya, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangannya karena Allah semata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, apakah amalan atau ibadah yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah, ilmu pengetahuan tentang Allah. Sahabat bertanya lagi, ilmu apakah ya Rasulullah yang engkau maksudkan? Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini rupanya menyangka Rasulullah itu enggak nyambung. Rasulullah salah tangkap. Maka kemudian dia mengulang pertanyaannya sedikit menegaskan.
Ya Rasulullah, kami bertanya tentang amalan, sedang engkau menjawab tentang ilmu. Dianggapnya enggak nyambung. Sahabat nanya tentang amalan, tentang ibadah, dijawab tentang ilmu. Maka Rasulullah pun menegaskan bahwa sesungguhnya banyak amalan tidak akan bermanfaat, tidak bermanfaat sama sekali bila disertai dengan kejahilan atau kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh zaman Nabi. Sahabat nanya tentang amal ibadah, dijawabnya tentang ilmu. Satu contoh lagi, bila perlu dua lagi, biar tambah semangat kita memperbaiki ibadah kita dengan ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini musim haji, saya ngasih contoh amalan haji. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada orang alim, ada orang soleh, arif billah, melakukan perjalanan ibadah haji dengan membawa rombongan kecilnya. Ketika dalam perjalanan hajinya, si orang alim ini ketika memimpin sholat beserta rombongan kecilnya, di sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, itu selalu membaca surat Al-Quraisy. Hafal Pak ya surat Al-Quraisy? Yang gimana? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wasyayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum wa amanahum min khauf. Jamaah yang dimuliakan Allah, si orang arif ini, orang alim ini, setiap kali mengimami rombongan kecilnya yang kebetulan tidak bermakmum kepada Imam Masjidil Haram, beliau selalu membaca surat Al-Quraisy ini. Dan sampai di ayat "Falyabudu rabb hadzal bait", orang alim ini ngulang-ngulang terus. Kadang diulang 3 kali, kadang diulang 5 kali. Ya kalau hajinya perjalanannya cuma seminggu mungkin gak penasaran. Zaman dulu perjalanan haji itu gak cukup sebulan 2 bulan, berbulan-bulan. Ya blenger Pak, Quraisy lagi, Al-Quraisy lagi. Akhirnya bahasa gampangnya, santri-santrinya, jamaahnya juga kepo, pengen tahu. Gak tahan nanya, Kiai, Al-Quran itu ada 114 surah. Kok yang dibaca Al-Quraisy terus? Apa yang ingin kau ajarkan kepada kami wahai Kiai? Dijawab sama Kiai, wahai santriku, wahai anak-anakku, untuk datang ke Masjidil Haram, untuk datang ke Baitullah ini, datang ke Mekah ini, orang-orang datang dari segala penjuru dunia. Tidak ringan, tidak mudah, tidak gampang. Orang Indonesia aja kalau sekarang waiting listnya berapa tahun Pak? 20 ya? Untuk Banten dan sekitarnya itu 20 tahun 20 tahun. Jadi kalau Aziz sekarang misalnya udah setengah abad daftar nih, baru setengah abad, 50 tahun baru daftar nih misalnya. Ya, Haji 50 baru daftar nih, waiting listnya 20 tahun. Berarti kemungkinan ya bisa berangkat usia 70. Pertanyaannya masih hidup sis? Masih kan gitu. 70 tahun nih. Kalau toh masih hidup, masih sehat, masih kuat. Bung ibadah haji itu physically semua kok rata-rata. Hampir 80% itu physically. Lo tawaf, muterin Ka'bah, fisik. Sa'i, fisik. Jalan ke Muzdalifah, fisik. Kemudian ke Arafah, fisik. Apalagi jamarat. Rebutan jalan, rebutan ngelempar. Masa ngelempar begini? Kan begini. Disawat gitu kan? Fisik. Wabil khusus ketika di Masjidil Haram, beliau menjelaskan, tidak mudah, tidak gampang, tidak ringan melakukan perjalanan untuk bisa datang ke tanah Mekah.
dan beribadah di Masjidil Haram. Tapi betapa banyak orang yang keliru karena beribadah tanpa ilmu atau kurang ilmu. Bukan gak boleh. Ketika kita datang ke Masjidil Haram melihat Ka'bah dan kagum, takjub, melihat Ka'bah itu ibadah. Tapi Allah memperingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah engkau ibadah, sujud, menyembah kepada zat sang pemilik Baitullah ini, bukan Baitullahnya. Betapa banyak orang yang keliru loh Pak. Perhatiin deh. Saking takjubnya lupa kepada zat yang menciptakan Baitullahnya. Sampai-sampai ada. Mungkin karena memang gak dituntun atau gak salah ngajinya. Pernah dengar kan ada satu insiden jamaah ditangkap. Kenapa ditangkap? Mau nyobek, mau gunting kiswah. Pernah dengar Pak? Kenapa ada kasus seperti itu? Mau bikin jimat. Mau dibikin jimat kiswahnya. Ya ditangkap, kiswahku disobek. Kenapa sampai seperti itu? Karena bisa jadi kurang ngaji. Atau ngajinya keliru. Kiswahnya malah mau disebok-sebok. Mau buat jimat. Dan masih banyak lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh betapa banyak orang ingin menunaikan ibadah haji, makanya wajib hukumnya minimal kalau nggak pernah mondok, belajarlah fikih manasik. Belajari betul, pahami betul setiap rukun, wajib, sunnah yang ada di dalam ibadah haji. Udah jauh-jauh sampai ke sana, kok malah nggak dapat apa-apa, bahkan keliru ibadahnya. Satu lagi contoh, 2014 kalau ini fakta dan nyata dan kejadian bersama kami. Ada seorang jamaah ketika ada di Madinah, di Nabawi, tiba-tiba matur ke saya, "Ustaz, iya, boleh dong saya diajak agar saya tahu mana sih yang namanya Raudhah." "Oh belum tahu tah yang namanya Raudhah?" "Belum Ustaz, makanya saya kepengen diajak dan dibimbingi antum." "Baik. Kalau mau ke Raudhah jangan jam-jam segini ya, itu pagi jam 9-an lah. Lagi padat-padatnya atau sore jangan. Terus kapan? Jam 2 pagi pakai tet loh Pak. Jam 2 pagi ada di lobi ya, nanti saya samperin. Saya ajak ke Raudhah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa, dapat tempat yang pas. Karena kita semua tahu, bagi yang bolak-balik haji maupun umroh tahu, Raudhah dan sekitarnya itu kalau jam 12 ke atas malam itu ditutup untuk kemudian dibersihkan kan. Dan jam 2:30 biasanya baru dibuka kembali. Biasanya seperti itu. Wallahu alam mungkin ada perubahan tapi yang saya ingat beberapa kali di sana itu. Jadi kami ngajak jamaah ini jam 2 udah jalan ke Raudhah, masuk lewat Babus Salam, masih ditutup. Pas 2:30 lebih dikit lah dibuka. Brek. Karena namanya baru dibuka, walaupun rebutan, dapat Pak di tempat yang paling pas, yang namanya Raudhah itu. Saya sampaikan kepada jamaah, ini loh yang namanya Raudhah, tempat antara mimbar dan hujrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya cirinya kalau lihat ke bawah karpetnya hijau ya. Kalau di luar ini di masjid pokok zaman Nabi itu warnanya merah. Patokannya ini. Alhamdulillah sampai bisa di Raudhah. Nah, di sini silahkan perbanyaklah ibadah. Siap Ustaz, belakang ya, jangan dampingan. Maksudnya biar dia lihat. Alhamdulillah Pak, dari 2:30 sampai 5:30. Berapa jam itu Pak? 3 jam ya, sampai subuh. Setelah subuh pun nggak langsung kembali ke hotel. Subhanallah. Pas 5:30 lewat lah, kami turun berempat waktu itu. Yuk turun. Biasa kalau turun dari Nabawi biasanya kita cari sesuatu yang bisa menghangatkan tenggorokan. Biasanya ngeteh dicampur susu ya Pak ya. Ya, untung tehnya 1 waktu saya ke sana. Dicuplikin cuma 1, enggak 2. Kalau 2 jadi teteh. Ya, bener serius Pak. Ya, tehnya cuma 1. Susunya juga asli murni itu, pakai kaleng. Bukan yang lain. Alhamdulillah pas lagi asik-asiknya nyeruput teh, tiba-tiba si jamaah tadi nanya,
Ustadz, ya boleh nanya? Boleh, kenapa enggak? Itu tadi di Raudhah. Orang dari masuk sampai menjelang subuh. Sholat, enggak selesai-selesai. Itu sholat apa aja ya? Nah loh. Sudah sampai di sana baru nanya Pak. Itu sholat apa aja loh. Itu teh yang lagi saya seruput nyaris nyemprot Pak. Nyemprotnya Pak, kaget, sedih dan campur aduk di situ. Ya Allah, ibadah jauh-jauh dari kampung halaman sampai ke Nabawi. Begitu orang sangat mendambakan bisa ibadah sebanyak-banyaknya di Nabawi, khususnya di Raudhah. Sudah dapat kesempatannya, sudah bisa dan ada di situ. Karena tanpa ilmu, gak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena na'udzubillah Pak. Subhanallah. Ini betapa pentingnya ibadah dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk ibadah apapun. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, muamalah, dan apapun semuanya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang disebut dengan amal ibadah, amal soleh, amal jariyah, zakat, puasa, haji, kalau nikah, fikihnya minimal, kalau yang mau nikah, kalau yang muda-muda, yang muda sebelah mana ini? Ya pokoknya yang muda-muda yang belum nikah, kalau nggak ngaji semuanya satu kitab, itu satu kitab bukan semuanya ya, banyak kelamaan misalnya, minimal ketika yang mau nikah suruh benar-benar paham bab munakahat gitu loh, fikih munakahat. Ketika kita bermasyarakat minimal belajar tentang fikih muamalat. Ketika ada tetangga, saudara, orang tua kita pasti suatu saat akan ditinggalkan. Kita akan ditinggalkan oleh orang tua. Walaupun gak sekaligus, belajarlah dikit-dikit tentang ilmu mawaris yang disebut dengan ilmu faraid. Nah, walaupun kita pasti, tapi kita takut biasanya apa itu? Fikih jinayat Pak. Fikih apa? Fikih tentang apa Pak? Fikih jinayat. Apa yuk? Kematian. Fikih jinayat loh. Kok nyebutnya takut ya Pak? Loh kita pasti kok. Loh kita harus tahu. Maka saya lihat tadi ada pelatihan jenazah itu bagus sekali itu loh. Luar biasa. Nah, agar kita tahu setiap ibadah itu Allah janjikan luar biasa. Ada ibadah yang Allah memang tidak janjikan nilai pahalanya. Karena Pak, Allah sendiri yang menjanjikan. Allah sendiri yang akan membalas. Jadi seperti apa, sebanyak apa, Allah lah yang tahu. Hanya Allah. Ibadah apa? Puasa. Inna shauma li wa ana ajzi bih. Tidak disebutkan berapa banyaknya. Pokoknya aku yang membalasnya. Kata Allah. Ada ibadah yang diganti satu ibadah dengan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamazali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Nah, ada ibadah yang Allah janjikan 10 kali lipat. Satu kebaikan bernilai atau dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Bahkan ada ibadah belum dikerjakan baru ke bawah niat, gak sempat ngerjain, pun dapat pahala. Ini disebutkan dalam hadis Nabi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatun kamilah. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi gak sempat melaksanakan karena satu uzur, katabahallahu indahu hasanatun kamilah, maka Allah tetapkan pahala untuknya sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Kamilah, sempurna. Misalnya ada orang daftar haji. Nah, itu tadi waiting list-nya lama banget. Niatnya kan udah bener tuh. Bukti niatnya sudah bayar ONH, udah dilunasin bahkan. Loh, karena nunggunya kelamaan, ternyata catatan umur tidak sesuai dengan catatan waiting list gitu kan. Lo meninggal dunia sebelum berangkat haji. Bagaimana? Dapat pahalanya. Dapat pahala hajinya. Kamilah, sempurna. Mirip-mirip bapak-bapak lah yang ada di sini, ibu-ibu juga.
Nanti malam mau tahajud, mau pakai alarm. 3 lapis malah alarmnya. Jam 3, setengah 4, jam 4. Alhamdulillah alarmnya mah bunyi semua itu. Tapi pas bangun-bangun adzan subuh misalnya Bu ya. Itu dapat pahala, dapat. Insya, tapi jangan setiap hari, yang begitu setiap hari. Itu namanya ngerjain malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau menjelaskan amal itu butuh 4 hal agar selamat. Yang pertama, ilmu. Jadi amal tok tanpa ilmu bahaya sekali. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya tertolak, tidak diterima. Maka menurut Imam Abu Lais As-Samarkandi tadi, ilmu butuh 4 hal. Yang pertama, agar selamat amal ibadah kita harus dengan ilmu sebelum memulainya. Karena amal tanpa ilmu madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Orang yang khusyuk tanpa ilmu bahayanya apa? Kenapa disebutkan oleh Syekh Abu Lais As-Samarkandi ini? Karena kadang kalau orang udah merasa khusyuk, yang lain dianggap keliru, Pak. Itu bahayanya itu. Kalau orang udah khusyuk tanpa ilmu, merasa yang paling selamat dirinya sendiri. Yang lain nggak selamat. Yang benar dirinya sendiri, yang lain salah. Itu bahayanya amal tanpa ilmu. Nah kemudian yang kedua, harus dipondasikan amal itu dengan niat. Apalagi amalia seperti zakat, bedakan betul dengan sedekah biasa. Kemarin waktu sebelum Ramadan, saya itu ketemu sama jamaah, itu lucu Pak. Di daerah Gading Serpong, bukan Gading Jakarta sana. Beliau laporan, cerita bahwa asetnya luar biasa. Saya sendiri salut. Beliau begitu hebatnya punya usaha hingga punya aset sampai nilai MM-nya aja itu ratusan, Pak. Nah, namanya ustadz, namanya kiai di mana-mana, kalau ketemu orang-orang sukses seperti itu, sebagai nasihat kebetulan saat itu saya disuruh ngasih pencerahan. Yang diingatkan apa? Babuz zakah, tentang zakat. Saya menukilkan satu hadis Nabi yang berbunyi haswinu amwalakum bizzakah. Bentengi harta kalian dengan zakat. Wadawu amradikum bisyadaqah. Sembuhkan penyakit-penyakit rohani maupun jasmani kalian dengan apa? Sedekah. Waqbalu amwajal bala'i bidu'ai wat tadurru, dan hadapi dengan sesuatu yang di masa depan yang kamu belum pernah tahu apa yang bakal terjadi dengan apa? Doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tekankan tentang haswinu amwalakum bizzakah. Kalau kita kepengen dijaga hartanya oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan harta itu bukan jadi madharat, jadi maslahat, bukan hanya bekal dunia tapi sampai akhirat, maka tunaikan zakatnya. Beliau bilang lebih dari 2,5% Pak Ustadz yang saya berikan, saya sebarkan ke karyawan juga, keluarganya karyawan dan lingkungan. Saya nanya, dihitung nggak nisabnya? Enggak ternyata. Dan ada hitungannya loh, ada nisab, ada haul. Ternyata kalau dihitung lebih dari 2,5% Pak yang dikeluarkan, bahkan lebih dari 10%, tapi nggak pakai niat. Loh, ini yang kadang orang nggak paham. Kan lebih dari 2,5% Ustadz, betul, itu udah bagus. Tapi yang namanya zakat itu ada hitungannya. Bukan asal ngeluarin. Walaupun yang dikeluarkan lebih dari 2,5% zakat, tapi nggak ada diniatkan, nggak jadi itu hitungan zakat. Sama dengan gini, apa bedanya orang cuci muka dengan wudhu? Sama-sama mainan air. Bedanya kan dengan niat. Apa bedanya orang mandi jinabat dengan orang mandi biasa? Kan diniat Pak. Nah, maka sekali lagi dalam Tanbihul Ghafilin Imam Abu Lais mengingatkan,
Kalau mau selamat, yang kedua, amal itu harus dipondasikan dengan niat yang baik, yang tepat. Qasdus syai' muqarranan bi fi'li. Menyengaja sesuatu di awal ibadah. Kemudian sabar saat menjalankan agar mencapai ketenangan yang memang diinginkan. Kemudian ikhlas. Itu pondasi niat kalau kepengin selamat. Dan semua itu harus dengan ilmu. Tidak bisa dengan tidak ilmu. Ilmu apapun, ibadah apapun harus dengan ilmu. Sampai-sampai dijelaskan, ditegaskan. Fa inna faqihan aliman mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Sesungguhnya orang yang alim, faham tentang ilmu, alim tentang ilmu dan hati-hati dengan kehidupannya, menjaga dari yang subhat apalagi yang haram, asyaddu 'ala syaitan, lebih berat untuk digodanya daripada 1000 ahli ibadah. Sekali lagi, orang yang faqih, orang yang alim, orang yang hati-hati, asyaddu 'ala syaitan, lebih berat digodanya, dijebaknya dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Maka kita mungkin sering dengar Pak ya, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika beliau lagi uzlah, lagi ibadah, lagi khalwah, lagi nikmat-nikmatnya beribadah, tiba-tiba datang cahaya, gilang gemilang, indah sekali cahayanya. Dari cahaya ini kemudian keluar suara, wahai Abdul Qadir, aku adalah Robmu, aku adalah Tuhanmu. Mulai sekarang apa yang aku haramkan halal untukmu. Nah, karena beliau adalah orang alim, faqih, mutawarri'an, yang dibimbing oleh masyayikhnya, sadar tahu bahwa itu bukan Rabb Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis yang menyerupai, yang mengaku-ngaku Tuhan. Maka diusir, nyahlah wahai iblis laknatullah dari hadapanku. Iblis kaget. Wahai Abdul Qadir, kenapa engkau bisa mengetahui kalau aku adalah lagi menipumu, kata iblis. Karena tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan dalam syariat yang harus dijalankan untuk kehidupanku. Kata iblis, padahal dengan cara ini wahai Abdul Qadir Jailani, ribuan ustadz, ribuan kiai, ribuan ajengan, ribuan syekh terjebak. Dan kita kan sering nemu cerita, ada orang tanpa guru, tanpa pembimbing, tanpa ilmu, asal wirid, kemudian dapat sesuatu, pulang-pulang ngaku nabi. Kan sering kan nemu begitu, kasus seperti itu. Bahkan ada yang perempuan loh, ngaku malaikat. Ya kan, untung bisa mati malaikatnya. Kemarin udah mati, udah berapa tahun yang lalu itu kan. Bahkan pernah ditangkap tuh sama polisi. Hebat polisi Indonesia, bukan hanya nabi yang ditangkap, malaikat ditangkap. Nah, itu hanya di Indonesia doang gitu loh. Subhanallah, itu gara-gara nggak punya ilmu, nggak ada pembimbing. Dan kebetulan saya ketemu gurunya orang yang ngaku malaikat itu. Ternyata dulunya itu ya ahli zikir. Dia itu torekoh, masuk torekoh. Cuman ketika dia sudah memasuki fase yang memang didambakan oleh setiap orang yang melakukan suluk, dia kemudian merasa sudah pinter, sudah merasa tahu, ditinggalkannya guru-gurunya. Makanya melangsak gitu loh. Itu aslinya ahli ibadah, aslinya loh. Ahli ibadah cuman tanpa ilmu, ninggalin guru. Kebetulan gurunya beliau, maaf tahadus bin nikmah, pernah datang ke Cipondos ini Pak. Datang ke rumahnya Aziz itu. Beliau menceritakan, dulu satu majelis dan ngajinya di sini, di tempat ini, di sini. Subhanallah. Itulah bahayanya Pak, ibadah tanpa ilmu. Maka penting kita ngaji. Terus bagaimana kalau kita orang awam? Satu-satunya jalan untuk kita orang awam adalah apa? Mengikuti ulama. Ulama yang mana? Yang syukoh, yang bisa dipercaya. Sehingga kita bisa mendapatkan ilmu, pegangan yang benar, yang bisa menuntun kita selamat dunia sampai akhirat. Maka kita juga penting ngikutin ulama Pak. Tapi ulama yang mana? Itu panjang lagi, nanti kajiannya sama kiai yang lain lah. Nah, kalau dibahas ini ya nanti nggak nyambung. Pokoknya kalau kita orang awam ngikut saja, jangan ngotak-ngatik sendiri. Makanya kemarin kan saya nggak pernah komen ketika saya dimasukkan ke grup gitu ya, ke grup Al-Ikhlas dulu.
Ketika ada orang ngaku-ngaku ustadz, kemudian bicara tentang hukum Islam, bicara tentang syariat, bicara tentang konstruksi hukum. Menurut pendapat pribadi saya, loh, bicara hukum kok menurut pendapat pribadi? Ini yang bikin rusak agama orang seperti itu, Pak. Maka jangan dengerin. Demi Allah jangan dengerin. Kalau orang itu ngomong begini, yang pernah saya kaji dari tafsir ini, ayatnya ini, kemudian hadisnya ini, ada di kitab ini, dan pendapat ulama-ulama ini, ada di kitab ini, kesimpulannya seperti ini. Boleh kita dengerin. Loh, bicara hukum kok menurut pendapat pribadi saya. Anda siapa? Ngaji belecetan kok. Ngaji Quran nggak tahu kok. Itu kenapa akhirnya saya gatel, Pak. Saya itu biasanya jadi pengintip grup doang biasanya. Loh, itu ngelihat orang itu kok bawaannya kayaknya nggak tahan dulu. Akhirnya ya komen. Akhirnya kok komen. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas ilmu ada adab. Ini juga penting. Di atas ilmu ada akhlak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih akhlak itu? Menurut Ibnu Mashkawi, halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala riwayatin. Akhlak itu suatu kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak tanpa pemikiran, refleks, dan tanpa perhitungan, spontan, secara konsisten. Jadi orang yang akhlaknya baik, Pak, itu nggak usah pakai mikir panjang, pakai perhitungan, spontan, Pak, keluar. Makanya ada beberapa ustadz kalau melihat kepengin seseorang akhlaknya baik atau tidak, lihatlah kalau dia lagi kaget, Pak. Lihatlah kalau dia lagi marah. Kalau dia lagi kaget, kalau dia lagi marah, yang spontan keluarnya baik, itu tandanya baik. Karena apa? Ada kaidah, walaupun itu tidak 100% benar, tapi bisa jadi acuan. Az-zahiru tadullu ala batni. Yang nampak di luar itu menggambarkan isi di dalamnya, Pak. Benar ya? Halo? Kok jadi serius begini? Biasa aja, Pak. Al-zahiru tadullu ala batni. Yang nampak di luar itu menggambarkan isi dalamannya. Teko ketika dituang itu kan menggambarkan isi dalamannya. Kalau orang kaget, kalau orang marah, pas keluar astagfirullahaladzim, tandanya dalamannya ingat selalu istighfar sama Allah. Ketika marah yang keluar la ilaha illallah, keluhannya itu sandarannya ke Allah. Itu tandanya orang baik. Itu tandanya orang yang segala sesuatunya sandarannya ke Allah. Melihat yang Masya Allah, pelangi di jalan, subhanallah, gitu ya. Pelangi di pinggir jalan tahu, Pak? Pelangi kan biasanya di langit. Ini yang di pinggir jalan itu sedo, ini. Kan pelangi juga itu loh, Pak. Ya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Kemudian ingatnya subhanallah, gitu loh. Bukan yang disebut kemudian, buset. Bukan, Pak, bukan itu loh. Kadang bunyinya hilang, set, gitu doang, Pak. Apaan itu loh? Itu diplesetin. Ada juga anak-anak muda itu, maaf, ini saya contohin, bukan jangan sekali-kali diucapin, jir gitu loh. Itu tambahin aja A. Jadi apa itu bunyinya? Ya demitnya setan loh, setannya demit. Loh ya Allah ya Rob, itu janganlah. Nah gambarannya, al-zahiru tadullu ala batin ini, ketika kita kaget, ketika kita kagum, ketika kita marah, itu yang keluar hal-hal yang baik. Subhanallah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Kemudian dor, Allah Akbar, apa tuh? Oh mercon gitu loh. Dor, ban mobil meletus gitu loh. Yang keluar takbir atau kalimat tahmid yang lain. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah, gambarannya dalamnya itu thayyibah, baik gitu loh. Tapi yang keluar itu tadi anjing, setan, lah abunya lah, ya wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak dengan berakhlak itu sedikit beda. Kalau akhlak itu tadi gambarannya atau definisinya, dan definisi akhlak itu luas banget, tapi saya satu aja yang saya ambil. Kalau menurut Imam Ghazali, Imam Ibnu Katsir dan lain banyak sekali. Saya hanya sedikit saja tadi, cuman satu. Kemudian akhlak, bedanya dengan berakhlak itu apa? Kalau berakhlak adalah proses pendidikan dan pembiasaan seseorang untuk memiliki akhlak. Itu berakhlak. Nah, innallaha ta'ala khaffal islam bimakarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melingkupi ajaran Islam dengan akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik.
dengerin baik-baik Bapak Ibu yang minta Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk saya pribadi juga, bukan untuk orang lain. Sholat penting, tapi berakhlak dalam sholat lebih penting. Sholat berjamaah di masjid penting. Berakhlak di dalam masjid lebih penting. Baca Quran penting. Berakhlak ketika baca Al-Quran lebih penting. Hafal Al-Quran penting. Tapi berakhlak dengan Al-Quran lebih penting. Nah, ini yang harus kita pahami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Adab ini menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Insya Allah hadisnya udah pada hafal yang ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Sempurnanya orang yang beriman. Imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita. Walaupun amal kita sedikit, kalau akhlaknya bagus, timbangannya jadi berat. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Inna asqala ma wudi'a fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah khuluqun hasanun. Sesungguhnya sesungguhnya yang akan memberatkan timbangan kelak di hari kiamat untuk orang-orang yang beriman adalah khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Wa innallaha yubghitul fahishal badi, dan Allah sangat membenci orang yang berkata keji dan kotor. Bahkan menjadi penghalang diterimanya amal ibadah, bahkan kayak haji contohnya. Haji itu jelas-jelas banget disebutkan di Qur'annya loh. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja apa tuh? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh ngomong kotor, enggak boleh berbuat keji, bahkan enggak boleh berdebat ria yang enggak jelas. Ini maaf, ini harus dipahami betul. Haji aja kalau kita enggak menjaga itu, ancamannya haji kita enggak dapat apa-apa. Coba puasa, sama. Puasa tapi bibirnya enggak dijaga, ngomongin orang, bahasanya kasar, nyakiti orang. Nilai pahala puasanya sia-sia. Makanya ditegaskan bahwa segala sesuatu ibadah yang Allah syariatkan untuk agama ini, semuanya hafal Islam bimakarimil akhlak wa mahasanil amal. Semuanya diliputi dengan akhlak. Jadi jangan sampai begitu pula sholatnya rajin, tapi sama kanan kiri tetangga nggak akur, hakul jironya nggak dijaga, rusak Pak. Nah ini juga harus menjadi catatan kita. Semua ibadah menuntun kita kepada akhlak. Jadi kalau ibadah kita nggak membuahkan akhlak, rugi. Untuk bisa ibadah membuahkan akhlak harus dengan ilmu. Nah, ilmu tidak akan bernilai tanpa pondasi iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ini penting sekali untuk kita iman. Nah, tinggal 2 menit untuk menjelaskan iman. Cukup nggak ya? Dicukup-cukupin lah ya. Iman. Amana yu'minu imanan. Percaya dan dengan yakin. Iman adalah akidah Islamiyah. Sistem keyakinan, kepercayaan dalam Islam. Akidah Islam. Jadi akidah itu aqodah yaqidu aqdan. Yang mengikat, ikatan jiwa atau ikatan hati. Jadi kalau aqdun nikah, yang diikat adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, akidah Islamiyah adalah pondasi dari keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk saya ingatkan pada diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Iman kita itu harus benar-benar dijaga. Bukan katanya. Walaupun kita lahir dari orang-orang yang sudah beriman, orang tua kita Islam, orang tua kita sudah beriman. Jangan sampai kita ditanya, misalnya, Ziz, kamu yakin Allah itu Esa? Yakin. Kata siapa? Kata guru saya. Hati-hati Pak. Batal tuh imannya. Hati-hati itu loh. Harus dari diri sini Pak. Makanya kita harus belajar dan belajar lagi.
Jangan menganggap cukup sudah belajar kemudian karena kita lahir, makanya kita kan sering diledek tuh sama orang-orang yang nggak suka dengan kita. Kamu mah imannya iman warisan, iman turunan. Makanya kita harus belajar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena iman itu tuntutannya adalah tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Ini penting, Pak. Jangan sampai keliru. Nah, bahkan kita harus benar-benar paham. Karena apa? Merupakan pondasi, pokok dasar agama dalam ajaran Islam itu apa ya? Yang bersumber dari dalil-dalil nakli, dari Al-Quran dan hadis. Itu jelas banget disebutkan dalam bab akidah. Kalimatnya begini, Pak. Awwaludinu ma'rifatullah. Benar gak? Pokok pertama dari agama adalah mengenal Allah. Jangan sampai gak mengenal Allah ya Pak. Maka kita harus belajar lagi tentang akidah keimanan yang benar. Lewat apa kita mengenal Allah? Makanya harus benar dah. Mengapa harus begitu? Kenapa harus mengenal Allah lebih dulu? Karena makrifat kepada Allah atau mengenal Allah merupakan puncak dari semua ilmu yang kita pelajari. Kita belajar ilmu apa saja, tapi tidak malah membuka kita mengenal Allah, ilmu kita akan sia-sia juga. Dan satu-satunya perbuatan yang paling mulia itu apa? Ma'rifatullah. Terus bagaimana cara ma'rifatullah? Mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, yakni sifat yang 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sampai 20 itu. Terus lewat mana? Asma-asmanya. Mengenal Allah itu lewat asma-asmanya yang 99 itu. Kita pahami, kita benar-benar tancapkan di dalam dada kita. Bukan katanya, tapi benar-benar kita paham. Dan ma'rifatullah itu lewat af'alnya Allah, lewat perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita itu sampai benar-benar yakin nantinya Pak, bahwa kita itu kenapa harus mengenal Allah. Allah itu wujud. Wujud itu ada. Nah, adanya Allah itu ya ada. Dan kita itu siapa? Sesuatu yang tidak ada. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar kajian tauhid, kajian iman, kajian akidah, kajian ilmu kalam itu pernah dengar. Kita ini alam semesta, apalagi manusia, alam semesta ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang sebelum kata ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanya ada. Paham gak ini? Halo? Ya insya Allah pokoknya. Pokoknya paham lah. Itu yang disebut dengan wujudullah. Mengapa? Sifat Allah yang pertama adalah wujud. Allah itu ada. Nah, salah satu orang alim terdahulu ketika ditanya tentang wujudnya Allah dan Allah itu esa, itu enggak macam-macam. Gambar, acak-adut. Macam-macam, dari bentuk macam-macam, acak-adut pokoknya satu lembar. Terus beliau ditanya, kalau menanyakan tentang Allah, Allah itu ada. Seperti gambaran ini. Gambaran ini seluas apapun, serunyek apapun, pasti diawali dari satu titik. Nah begitu. Nah yang seperti ini, paham seperti ini, usahakan belajar dan paham dari diri kita. Bukan katanya. Nah itulah kenapa kita mesti harus ngaji. Apalagi kemudian kita nanti buka kitab Qomi'ut Tuhyan. Di sana ada al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Fa afdaluha qaulun la ilaha illallah, fa afdaluha qaula la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada anit thariq. Sesungguhnya iman itu cabangnya ada 77. Seutama-utama iman itu adalah ucapan la ilaha
la ilallah wa adnaha, dan serendah-rendahnya cabang iman adalah menghilangkan atau membuang segala sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Nah, itu kalau dikaji Pak di sini, mintalah sama Ustadz siapa yang istiqomah itu loh untuk menjelaskan tentang cabang iman. Karena apa? Nantinya akan mendasari amaliyah kita hari-hari loh Pak. Oh, ketika kita berbuat ini bagian dari iman. Ini bagian dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini bagian dari ibadah. Maka ibadah kita itu bil ilm, dengan ilmu. Ketika kita ibadah dengan ilmu, maka ibadah kita semakin bermutu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ibadah atau amal adalah buah dari ilmu, adab, dan iman. Kalau ditanya, mana dulu Ustadz? Amal dulu, ilmu dulu, adab dulu, atau iman dulu? Kalau bapak-bapak yang ditanya jawabnya apa? Pak Jismini. Amal dulu, ilmu dulu, adab, atau iman dulu? Iman dulu Pak Haji. Iman dulu. Iman. Kenapa kok dijelaskannya dari amal dulu? Karena hari ini banyak orang semangat ibadahnya bagus, bener, tapi dia lupa bahwa ibadah itu harus berpondasikan ilmu gitu loh. Jadi tadi memang sengaja saya mengurutnya dari bawah ke atas, karena yang puncak adalah iman. Jadi iman dulu Pak Haji. Iman baru kemudian adab. Setelah adab ilmu. Dan amal adalah buah dari 3 poin ini. Maka akan menjadi nilai amal ibadah yang sempurna. Insya Allah. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Monggo.